Al-fitrah tarfudu. Jadi secara naluriah dia juga tertolak ya. Naluri seorang itu menolak merokok. Ya. Wa fi janibin akhar. Al-fitrah tadullu ala khabathid duhan hatta anna syaribahu yarahu khabithan. Ya, naluri seorang, naluri yang sehat itu menganggap bahwa asap rokok ini sebenarnya berbahaya. Gitu ya. Seandainya dia tidak punya keperluan apapun dari ya perasaan jiwanya untuk merokok, maka dia akan menyebutkan bahwa asap itu rokok itu berbahaya. Atau dia sendiri ketika ya orang-orang merokok, coba Anda semburkan asap rokok ke dia, mesti dia juga nggak suka kan? Dia akan menolak. Dia akan bahkan akan marah-marah gitu ya. Dzalika li annana lahadna ada mewujudi min man yashribu dukhan fil masjidil haram wa fil masjidin nabawi fil masjidil ukhra 'ala al-umum. Nggak ada tuh orang yang ngerokok di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram ya, dengan nyantai, dengan sangat nyaman, tidak mengganggu orang, nggak ada. Karena naluri seseorang tahu bahwa kalau saya ngerokok sini bakal dimarahin nih. Kalau saya ngerokok di sini bakal mengganggu orang yang sholat sebelah saya. Karena dia tahu bahwa rokok itu tidak baik. Itu ya, nalurinya berkata demikian. Lain halnya kalau rokok adalah hal yang baik atau hal yang tidak terlarang gitu ya, dia akan ngerokok di mana saja, di depan Ka'bah Anda ngerokok ya. Anda sambil tawaf ngerokok ya, mau nyium Hajar Aswad gitu ya, ngerokok. Karena naluri seorang akan berkata demikian di masjid manapun. Ya, bisa saja kalau rokok seandainya baik, maka orang mengganti siwak dengan rokok, ya kan nggak mungkin. Sebelum sholat rokokan dulu. Ya. Wa najid katsiran minal aba ya yuhadzir abna'ahum min tanawuli dukhan hatta wa in kanu anfusuhum minal mutakhinin. Bahkan seorang ayah juga tentu akan keluar rumah untuk merokok daripada anaknya menghirup asap rokok, atau anaknya suruh keluar dulu atau apa. Jadi gini, ada banyak kasus bahwa seorang anak mengidap penyakit entah itu paru-paru, entah itu yang berkaitan dengan pernafasan, asma dan lain sebagainya, itu bukan karena dia sering menghirup udara rokok atau asap rokok dari bapaknya, tapi seringkali dia menghirup aroma rokok yang nempel di baju bapaknya. Tahu ya, bapaknya ngerokok nih di luar, ya, aromanya nempel kan. Bau rokok kan sangat keras ya, sangat kuat. Kita bisa mengidentifikasi orang yang merokok atau tidak dari bau pakaiannya, dari bau mulutnya, dari bau tangannya, ya. Dan itu Anda megang rokok sedikit aja, 1 detik aja, pegang, lepas lagi, ya, itu tangan Anda akan bau seharian. Karena emang baunya itu nempel, gitu ya, nempel di badan, nempel. Bahkan Anda duduk di bangku taksi yang dipakai orang merokok, itu Anda akan ketularan baunya, gitu. Benar. Karena bangku kendaraan umum kan biasanya ya terkontaminasi dengan asap-asap itu, dan akhirnya kita duduk di situ ikut kebauan. Nah, dituduh kamu merokok ya? Enggak, saya tadi duduk di angkot, duduk di taksi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ini ya, bapaknya baru pulang ya, digendong, dipeluk gitu ya, menghirup nih apa yang nempel di bajunya. Hirup bau rokok, dan itu menyebabkan penyakit tersendiri. Ya, ada bahkan saudara saya juga ada yang demikian, karena bapaknya dulu perokok, rokoknya masuk atau mengenai baju bapaknya, akhirnya kehirup, dan anaknya punya penyakit apa ya sakit lah gitu ya ibaratnya. Wa fi nafsil waqt, di waktu yang sama, lam yuhaddir al-aba auladahum min syurbil masyrubat. Tapi di waktu yang sama bapak ini ya nggak masalah tuh kalau anaknya minum sesuatu al-masyrubatil ukhra misal asir fawakih, seperti jus buah ya, al-burtuqal, jeruk, watufah, apel, mangga dan lain sebagainya. Nggak apa-apa anaknya minum jus buah apa, karena ya nggak masalah ya, asal jangan minum asapnya rokok saja.
karena dia tahu bahwa asap rokok itu berbahaya. Wa hadza dalilun ala anna syurbad dukhan khabithun ya wa mudirrun. Jelas ya bahwa menghirup asap rokok baik itu aktif maupun pasif dia membahayakan. Ini fakta-fakta dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Fal fitrah tarfudu qibala isdaril nudum alladhi tamna'u dukhan. Ya. Qabla. Ya, fal fitrah tarfudu qabla isdaril nudum allati tamna'u dukhan. Jadi naluri seorang itu sudah menghindari, sudah menolak yang adanya rokok sebelum adanya peraturan-peraturan yang melarang merokok. Ya, sebelum orang itu menempel no smoking, nalurinya sudah menolak. Ya. Bahkan kalau nggak ada tulisan no smoking pun sebenarnya orang sudah menolak untuk merokok, tapi ya itu tadi, balik ke pribadi masing-masing. Ayakuna dukhan mithal khairat. Minal khairat. Ayakuna dukhan wa illa ya la ajazal aba abna'ahum bitanawul dukhan. Ya fadukhan khabith ya fitriyan. Secara naluriah seorang bapak nggak mungkin mengizinkan anaknya merokok. Ya, kecuali ya ada sebagian bapak yang anaknya sudah besar, dipersilahkan karena memang sudah besar pilihan Anda. Namun anak-anak kecil nggak mungkin dibolehkan untuk merokok. Orang tua mana yang sangat bodoh ya membiarkan anaknya merokok di usia-usia dini, di usia-usia yang sangat kecil. Tidak akan pernah ada ya, kecuali orang-orang bodoh. Dan kita tahu bahwa penyakit yang sudah sebutan tadi itu bisa jadi menyerang keluarga kita hanya karena dia menghirup aroma, hanya karena dia menghirup bekas asap rokok yang menempel di baju kita. Wal iyadu billah. Jadi memang bahkan ya kita tidak bisa memungkiri ya mahasiswa ya kawan-kawan Anda itu ya banyak yang merokok, banyak yang ahlul hisab. Namun kapasitas kita di sini sebatas memperingatkan dengan data-data yang ada, dengan fakta-fakta yang ada. Kita tidak punya kudroh ya atau kekuatan tersendiri untuk melarang mereka berhenti. Karena itu pilihan. Ya lain halnya kalau rokok ini adalah atau sudah disebutkan secara terperinci dalam hadis misalnya. Kan nggak ada. Maksudnya nggak ada keharaman khusus bagi rokok. Keharaman khusus bagi rokok itu melalui jalur istinbat. Ya. Jadi haramnya halal mustanbatoh. Haramnya adalah haram mustanbatoh, yang mana dalilnya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam Al-Quran tidak boleh membahayakan diri sendiri. Lalu dalam hadis la darar wa dirar itu kan dengan istinbat. Maka hasilnya berbeda-beda kalau dengan istinbat. Ya. Ada yang beristinbat dengan dalil-dalil lain, ada yang menggabungkan dengan ya kemungkinan-kemungkinan lain dari 12 hukum yang pernah kita sebutkan, dan itu berbeda-beda. Maka kita melarang orang merokok dengan kapasitas ya memberi pemahaman ya. Kita memberi pemahaman bahwa ini loh, kamu kalau ngerokok ini bakalnya begini-begini. Meskipun kita sampaikan setiap hari nggak apa-apa, ya karena kapasitas kita di situ. Ya, kita jangan menaikkan kapasitas kita menjadi orang yang ya marah ketika teman kita merokok. Nah, itu juga tidak bijak. Sebab tadi merokok adalah pilihan. Ya, merokok adalah pilihan. Bahkan ada yang bilang kan nggak ngerokok tetap aja mati kan. Ya, ngerokok mati, ya udah ngerokok aja lah gitu. Terus juga ada yang bilang kalau ngerokok itu ya bisa menjadi alat basa-basi yang paling tepat ya. Misalkan kita lagi duduk di halte gitu ya, ada orang sebelah kita, "Mas, rokok Mas," gitu kan. Cocok ya. Kan aneh kalau kita sebelah kita ada orang, kita nggak bawa rokok, kita tawarin dompet, "Mas, duit Mas." Kan nggak bisa. Rokok gitu ya. Nah, itu ya dalil-dalil ngawur sebenarnya ya. Dalil ngawur.
Ada yang bilang, ada yang bilang, ada yang bilang ngerokok itu menjadi tanda bahwa Anda sehat. Kenapa? Sebab orang yang sakit kan dilarang merokok. Ya, kita ke dokter nih sakit. Oh, Bapak jangan rokok dulu ya. Ya. Tapi berarti kalau kita ngerokok artinya kita sehat. Nah, itu salah satu dalilnya juga. Ada lagi dalil ngawurnya itu, ya, rokok itu bisa menjadi alarm di malam hari, alarm maling, tau nggak? Jadi ketika Anda lagi malam-malam ada bapak-bapak ngerokok gitu ya, batuk-batuk, nah maling di luar kan, waduh masih ada yang bangun nih, wah nggak jadi maling lah, waduh, mau masuk ke rumah masih ada yang bangun. Jadi batuk-batuknya itu jadi alarm. Ada lagi dalil ngawurnya itu apa? Oh, rokok membunuhmu bukan membunuhku ya. Iya. Baru lagi tuh saya baru dengar. Banyak itu anekdot tentang rokok bahwa ya itu tadi adalah pilihan, merokok adalah pilihan. Kita tidak boleh anarkis terhadap orang yang merokok. Ya tiba-tiba kita ambil rokoknya kita buang, itu juga tidak bijak, gitu ya. Karena rokok bukan benda haram yang qat'i, tapi haramnya ya haram karena istinbat, karena ya haram doni. Boleh jadi seseorang menganggap haram, boleh jadi orang lain menganggap tidak haram. Boleh jadi mereka menganggap sunnah dan lain sebagainya. Lain halnya kalau khamar, ya kita ada ngelihat teman kita minum khamar, ya harus kita larang dengan selarang-larangnya. Bahkan kita ambil, kita rebut, kita buang. Karena kita tahu kawan kita muslim, dia orang yang paham agama, kalau dia minum khamar ya harus dilarang. Ya, karena khamar sudah jelas keharamannya. Dan lain sebagainya yang merupakan konsekuensi dari merokok itu kita harus bijak sebagai orang yang hidup di ranah sosial.